tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan sebab kita sudah buka ini pengajian, kita kembali lagi terpanggil untuk terus bisa mengisi kegiatan setiap malam minggu. Kita berharap mudah-mudahan dengan sebab dan wasilah kita hadir di setiap malam minggu ini, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita tambah berkah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun nanti di akhirat. Majlis ilmu diumpamakan oleh Rasulullah bagaikan taman sorga. Jadi kalau yang namanya taman sorga itu indah. Betul apa betul? Iya, indah. Orang pada demen, namanya taman. Ya. Jadi di dalam salah satu hadis Rasul bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati parta'u." Jadi kata Nabi, apabila kamu lagi jalan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada taman sorga, suruh mampir. Kita lagi jalan-jalan pagi, ya, atau lagi ya berangkat entah kemana, tiba-tiba di dalam perjalanan kita, kata Nabi, di situ ada taman sorga, parta'u, suruh mampir. Lalu para sahabat bertanya, dia belum paham yang dimaksud dengan taman sorga. Wa maryadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman sorga itu ya Rasulullah? Lalu Rasul jawab, majalisul ilmi wa majalisul zikri. Majlis ilmu, majlis zikir, itulah yang namanya taman sorga. Jadi saat ini kita berada di taman sorga. Kalau udah taman sorga berarti tinggal dikit lagi masuk sorganya, udah di tamannya, ya, di taman sorga. Nah, nanti kita bisa masuk sorga. Cuma syaratnya orang masuk sorga harus mati dulu, ya. Jadi kita baru di taman sorga aja. Ya, suatu saat kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena masih hidupnya kita senang hadir di taman sorga. Jadi bapak, saudara, besok-besok kalau ditanya, kalau malam minggu ditanya sama bini, bang mau kemana? Mau ke taman sorga. Ya begitu ya jawabannya. Ya, kalau ditanya mau kemana bang? Ya, mau ke taman sorga. Nah, ini namanya taman sorga. Saya berharap supaya ini Mushola Nurul Zen, ya, ayo kembali semangat. Ya, jadi salah satu ya kehidupan yang kita bisa lihat di masjid atau di mushola, pengajian. Ya, nah ini pengajian kita udah mulai buka kembali. Satu kewajiban buat kita untuk mentakmirkannya. Sekarang yang hadir banyak nih, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal yang baik. Ya, mudah-mudahan minggu-minggu selanjutnya kita tetap istiqomah. Yang sudah hadir tetap istiqomah, yang belum mungkin, yang sekarang belum tahu, atau mungkin kebetulan lagi berhalangan, sibuk dan lain-lain sebagainya, masih berharap mudah-mudahan minggu-minggu yang akan datang mereka saudara-saudara kita bisa juga hadir di sini. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Allah bilang, jadilah kita ini dari kelompok-kelompok manusia yang tugasnya yad'una ilal khair, selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi kita sebagai manusia diperintahkan untuk selalu mengajakkan pada kebaikan.
Ditegaskan lagi, yad'una ilal khair itu apa bentuknya mengajak kebaikan? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dengan kita hadir di majelis ilmu itu bentuk satu amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga insya Allah nanti kitanya akan dijadikan sebagai salah satu umat Nabi Muhammad yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kamu dikategorikan sebagai umat yang terbaik. Bapak saudara, yang namanya orang hadir di majelis ilmu itu banyak sekali kemanfaatannya. Dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, minimal nanti kita bisa lebih tinggi lagi ketakwaan kita kepada Allah. Sebab salah satu hadis Nabi bilang begini, ittaqil maharima takun a'budan nas. Jauhkanlah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka insya Allah kamu bisa menjadi manusia yang paling berkualitas ibadahnya kepada Allah. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang ibadahnya berkualitas, nah berarti kita harus tinggalkan hal-hal yang diharamkan. Nah salah satu caranya ya kita hadir majelis ilmu. Dengan kita hadir majelis ilmu kita tahu hukum-hukum. Oh ini yang boleh dikerjakan. Oh ini yang tidak boleh dikerjakan. Ini yang wajib kita laksanakan, ini yang wajib kita tinggalkan. Itu dengan sebab kita tahu hukum-hukum tersebut, insya Allah kita akan menjadi manusia yang paling bagus ibadahnya. Karena tujuan kita hidup kan tidak lain, kata Allah, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah saya ciptakan jin dan manusia, kita semuanya, kecuali agar mereka mengabdi kepada saya, menyembah kepada saya, beribadah kepada saya. Nah sekarang kita bisa mengabdi kepada Allah, kita bisa menyembah Allah, kita bisa beribadah kepada Allah. Syaratnya kita harus kenal dulu dengan Allah. Kita harus tahu dulu dengan Allah. Kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu Allah itu, ya bagaimana kita mau ibadah kepada Allah, bagaimana kita mau cinta sama Allah, bagaimana kita mau dekat dengan Allah kalau kita tidak kenal dengan Allah. Nah makanya salah satunya hadir di majelis ilmu. Itu Pak, orang kalau yang namanya hadir di majelis ilmu nilainya begitu tinggi. Kata Nabi, lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat, lebih bagus daripada kita menengok orang sakit 1000 orang, lebih bagus daripada kita takziah kepada 1000 mayit. Itu hadir majelis ilmu. Kita saat ini belum mampu punya amalan yang segitu baiknya. Kita di rumah punya wiridan habis maghrib, ya dengan hadir di majelis ilmu masih lebih bagus hadir di majelis ilmu. Karena dengan kita hadir majelis ilmu udah sama seperti kita sholat 1000 rakaat. Sekarang saya tanya sama bapak saudara, ini yang paling rajin sholatnya coba nunjuk, pernah nggak sholat semalam 1000 rakaat? Coba nunjuk. Sholat 1000 rakaat Pak Haji? Enggak. Tapi ente hadir di sini lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Iya Bang Bali ya? Iya. Begitu. Masya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Kalau kita pengen menjadi hamba Allah yang terbaik, maka salah satunya yuk kita hadir di majelis ilmu. Ini yang namanya majelis ilmu, apalagi di kampung baru. Masya Allah, itu usianya udah pada tua.
Bukan pengajian baru kemarin, bukan. Kita mah tinggal ngelanjutin doang. Betul apa betul? Iya. Ini nih di Nuruzet. Dulu orang-orang tua kita. Saya ingat banget dulu masih orang tua saya di sini. Ini orang-orang tua kita di sini nih semuanya pada rajin-rajin banget ngajinya. Kemudian sedikit-sedikit pada yang tua-tua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang turun kepada kita semuanya. Artinya kita masih bisa ya menjalankan thariqah orang tua kita. Tuh orang tua kita yang di dalam kubur senyum gitu. Alhamdulillah Nuruzien sampai sekarang pengajian udah puluhan tahun. Bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Senyum mereka yang udah meninggal 10 tahun, udah meninggal 30 tahun yang lalu, senyum. Apalagi kalau dilihat anaknya ada di situ. Anaknya ada di situ. Anak gua tuh ada. Jangan dibilang orang tua kita di alam barzah nggak ada yang lihat. Tuh orang tua kita di alam barzah pada ngeliatin. Nih malam minggu mana yang pada ngaji nih. Tuh. Dulu orang tuanya rajin ngaji. Anaknya nggak pernah datang. Jangan. Ya. Nah jadi itu masya Allah orang tuanya senyum. Istabsyaru, alhamdulillah. Mantunya rajin, ya anaknya rajin, cucunya rajin, berkah insya Allah. Makanya salah satu kalau ingin kita hidup berkah, lanjutkan thariqah orang tua kita yang baik-baik. Tuh, yang baik-baik. Kalau ngaji baik nggak? Ya baik. Ya, tuh kita lanjutkan thariqah orang tua kita. Saya yakin kalau semuanya punya ya pemikiran yang sama, saya pikir ya ini akan lebih ramai lagi. Ya, sholat jamaahnya, pengajiannya, itu insya Allah lebih ramai lagi. Kalau semuanya ya mau benar-benar memperhatikan. Apalagi ilmu kita punya semuanya. Ya, siapa yang kagak tahu bahwa hadirin majlis ilmu nilainya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat? Semuanya udah tahu kan? Udah tahu. Nah inilah pentingnya ilmu harus diamalkan, amal terus ada ilmu. 2 hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ilmu plus amal, amal plus ilmu. Ada orang kadang-kadang ada ilmunya tapi nggak mau ngamalin. Ada orang yang rajin banget ibadah tapi kagak mau ngaji. Nah ini jangan. Ya. Ada orang punya ilmu tapi dia kagak mau amalin ilmunya. Dia tahu la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kagak sempurna. Ada bilang lagi kagak sah bagi tetangga masjid, tetangga musola, ya kecuali sholatnya di masjid atau di musola berjamaah. Itu hadis. Dia udah bolak-balik baca, tapi pengamalannya kadang-kadang kurang. La sholata ada yang mengartikan tidak sempurna, ada yang bilang tidak sah. Baik tidak sempurna maupun tidak sah, dua-duanya kan gak enak. Ya begitu. Kecuali bagi yang uzur. Kalau yang uzur sama seperti sholat Jumat, uzur boleh kagak sholat Jumat. Sholat jamaah ada yang uzur boleh nggak sholat. Tapi kalau setiap waktu kagak sholat gimana? Ya, nah seperti itu. Makanya dalam hadis Rasul bersabda, an-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Manusia ini akan hancur, manusia akan celaka, manusia akan rusak kecuali orang yang punya ilmu. Tuh, makanya kita hadir majelis ilmu tujuannya supaya punya ilmu. Punya ilmu dah. Ya walaupun kagak jadi kiai, ya. Kita ngaji nggak perlu jadi kiai, nggak perlu. Yang penting punya ilmu.
Yang nanti dengan ilmu itu kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuannya itu aja. Ya. Sebab manusia tanpa punya ilmu itu nggak mungkin dia hidupnya bahagia. Man arada fid dunya fa'alai bil ilmi wa man arada fil akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen hidupnya sukses di dunia harus dengan ilmu. Siapa yang pengen hidupnya sukses di akhirat harus dengan ilmu. Dan siapa yang kepengen hidupnya sukses di dunia dan di akhirat maka harus disertai dengan ilmu. Kita kenal dengan Allah karena ada ilmu. Kalau kita udah kenal sama Allah, kita bisa sayang sama Allah, kita bisa cinta, kita bisa rajin ibadah. Kenapa? Kita udah kenal dengan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama, orang yang punya ilmu. Tuh, makanya pentingnya kita hadir majelis ilmu begitu. Ini ilmu ini penting. Terus wal alimuna kulum halka illal amilun. Orang-orang yang punya ilmu pun nanti akan binasa celaka kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Makanya nih kita kalau udah dapat ilmu kita amalin. Ilmu sedikit kita amalin, udah manfaat. Banyak kita nggak amalin, nggak ada artinya. Ya, ini kita salahnya. Kadang-kadang saya sering berpikir, kita tahu sholat jamaah itu nilainya 27 derajat. Tapi kadang-kadang kita masih jarang ngamalin. Tapi orang-orang yang ada di sebelah kita, kadang-kadang cara ibadahnya dia masih kurang bagus. Cuma sama ibadah sholat jamaahnya rajin-rajin. Tuh kita kalah di situ. Sholat jamaah kadang-kadang begitu rajinnya, qomat baru Allahu Akbar udah pada diri semuanya di sini. Ya, begitu. Kita kan masih duduk, dia udah berdiri, udah pada diri. Kadang-kadang kita kealingan, kita mau jadi imam, mau jalan lewat mana udah ketutup semuanya sama dia. Ya. Tapi di satu sisi bagus dia rajin sama sholat jamaahnya. Kalau kita kan belum sampai rajin begitu. Nah ini nih yang harus benar-benar kita perhatiin, ya. Dan jangan sampai kita kasih kesempatan orang-orang yang model yang gak mau kayak wirid, tapi ditengok kanan, tengok kiri, tengok belakang, kagak ada yang jadi imam, maju dia, jadi imam dia. Nah seperti itu. Sekarang siapa yang disalahkan? Jangan disalahkan dia. Kenapa kita nggak ada yang mau datang? Nah ini penting nih yang begini. Ya, kadang-kadang sholat zuhur mereka rajin. Ya, udah dari azan, qomat, nggak ada yang ya min ahlil wilayah, sahibul wilayah nggak ada. Ya, yang punya nih musola nggak ada misalnya. Ya pasti mereka yang jadi imam. Kan begitu. Ya, nah ini penting nih. Makanya saya berharap supaya ada imam rawatib yang dijadwalkan. Zuhurnya siapa, asarnya siapa, maghrib. Kalau maghrib sama isya sama subuh mau banyak kali dah. Cuma ini biasanya zuhur sama asar nih. Karena kan kita banyak yang punya tugas. Nah itu harus dijadwalkan. Siapa yang menjadi imam sholat zuhur, siapa yang menjadi imam sholat asar. Begitu tuh Bapak Saudara. Ini termasuk bagaimana kita mau mentakmirkan masjid dan mushola. Ya. Pengamalan. Ya, jadi ilmu udah kita miliki. Nah sekarang pengamalannya bagaimana? Ini yang harus diamalkan. Jadi insya Allah kalau ilmu udah diamalin nanti dia akan selamat. Terus wal amiluna kulum halka ilal mukhlisun. Nah orang-orang yang mengamalkan ilmu itu pun akan celaka kecuali orang yang ikhlas. Nah ini mencari orang-orang ikhlas ini juga agak susah. Perlu ngaji juga. Jadi intinya untuk mendapatkan
yaitu pangkat ilmu yang dapat diamalkan dan menjadi manusia yang ikhlas, itu harus rajin hadir di majelis ilmu. Makanya nanti di dalam kita ngaji itu ada ilmu tauhid yang kita pelajari supaya kita kenal dengan Allah. Kalau kita udah kenal dengan Allah, nanti kita akan cinta dengan Allah. Kalau kita udah cinta sama Allah, kita selalu dekat sama Allah. Minimal rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin ibadahnya. Nah nanti kita pelajari ilmu fikih. Dengan sebab kita belajar ilmu fikih, berarti nanti ibadah kita lebih sempurna lagi. Ada orang sholat tanpa belajar, repot, susah. Jadi jangan dibilang tuh sholat mah gampang, gak pakai ngaji juga udah bisa. Jangan. Banyak orang-orang yang masih melakukan kesalahan ketika sholat. Kenapa? Karena hanya ikut-ikutan, tidak didasari dengan ngaji. Ada Allahu Akbar, tuh mbaknya dipanjangin, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah ini kan salah, karena ikut-ikutan doang. Padahal sholat harus didasari dengan ilmu, pakai ngaji. Orang kalau yang ya sholatnya pakai ngaji, insya Allah benar semuanya. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu kan jadi enak. Coba kalau ada orang-orang yang tanpa ngaji, kadang-kadang jadi imam, dibilang begini, sawu sukupakum, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Pada as-salatu jami'ah rahimakumullah itu hanya ya diperuntukkan buat sholat sunnah. Misalnya kita sholat tarawih, sholatu tarawih jami'ah rahimakumullah. Sholat idul fitri, sholatu idul fitri jami'ah rahimakumullah. Sholat idul adha, sholatu ya idul adha jami'ah rahimakumullah. Karena nggak ada azan. Kita kalau sholat idul fitri pakai azan nggak? Enggak. Pakai qomat nggak? Enggak. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pakai azan dan qomat. Nah berarti imam kagak perlu lagi as-sholatu jami'ah rahimakumullah. Tapi kira-kira sekarang imam banyak yang begitu? Banyak. Dari mana tuh ngajinya? Kitabnya ada, saya cari nggak ada. Ibarat kitabnya nggak ada, karena ikut-ikutan, itu begitu. Makanya bapak kalau jadi imam jangan suka begitu, ya jangan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, jangan. Sawu sukupakum boleh, rapatkan sopnya, rapatkan barisannya, itu sunnah dari Nabi. Kita kalau mau sholat jamaah, kita lihat dulu. Ya sawu sukupakum, sawu. Nah itu artinya rapatkan, luruskan. Itu begitu. Terus takbiratul ihramnya yang benar. Kalau imam belum selesai takbiratul ihram, makmum jangan takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Jangan dibarengin. Allah belum selesai, makmum dah Allahu Akbar, tidak sah. Tuh begitu. Ini kan kalau nggak ngaji nggak bisa. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu ngelihat saya sholat. Itu suruh ngaji kita. Kita bisa nggak ngelihat Nabi sholat? Ya nggak bisa. Emang kenapa? Nabi hidup 14 abad yang lalu, sementara kita hidupnya di zaman saat ini. Nggak bisa ngelihat Nabi sholat. Yang bisa dulu sahabat. Nah sahabat mengajarkan ilmunya kepada tabi'in.
Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in dan mereka sudah mengarang kitab-kitabnya. Itu yang disebut dengan fiqhus shalah. Ada fikih terkait tentang sholat, kita baca. Nah, itu berarti kita ngaji kitab fikih, penting supaya ibadah kita benar. Ada ya, kalau kita sholat berjamaah itu kalau kita baca salam yang bagus tata caranya setelah imam salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang bagus. Tapi sekarang banyak orang imam baru salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, udah salam ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak yang begitu? Banyak. Itu taputu padilatul jamaah. Kalau kita melakukan itu meluputkan padilah berjamaah yang mestinya kita dapat 27 derajat dengan sholat berjamaah. Tapi kalau kita tidak tahu tata cara bagaimana sholat berjamaah, berarti itu bisa meluputkan padilah berjamaah. Nah, makanya yang udah ngaji tuh nggak mungkin begitu. Pasti dia nunggu imam salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru makmum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu begitu caranya. Itu kalau kagak ngaji nggak bisa, ikut-ikutan doang. Sholat jenazah juga begitu. Coba lihat sholat jenazah. Kita sering lihat, kadang-kadang banyak orang yang punya ilmu juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung salam. Nah, padahal dia orang pinter. Nah, inilah pentingnya. Mestinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kita sebagai makmum salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu begitu. Ada lagi sekarang modelnya. Ada orang sholat, salam yang pertama suaranya keras, salam yang kedua enggak keras, sil. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Ada yang begitu ada. Kadang-kadang imam Jumat saya perhatiin ada yang begitu. Ini ngajinya di mana ngajinya? Tuh. Makanya pada ngaji. Jadi imam kagak mau ngaji. Iya. Kalau nggak ngaji susah. Sebab ilmu nggak bisa begitu, harus belajar. Kata Nabi, al ilmu bit ta'allum. Jadi ilmu itu mesti prosesnya dengan belajar. Jadi makmum pengen nunggu salam imam yang kedua, nyatanya imam salamnya kerasnya yang pertama doang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lah makmum nunggu ini kapan imam salam yang kedua, betul nggak? Nah begitu ya. Nah inilah ya pentingnya kita belajar ilmu fikih. Banyak lagi yang lain-lain Bapak Saudara. Kalau kita baca surah dalam Al-Quran, sering gak sekarang imam kagak mau baca bismillah? Kita jangan ikut-ikutan. Berapa susahnya baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kita baca bismillah. Berapa susahnya baca bismillah. Kan Nabi bilang kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Itu hadisnya kan.
Kan Ustaz, kalau saya sholat di Mekah, di Madinah nggak baca bismillah, ya lain mazhabnya. Kita kan orang Syafi'i, jangan dibawa-bawa. Ini baru pulang dari Mekah aja udah sombong bener. Ya baca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh, jangan. Kita diajarin bismillah itu merupakan ayat daripada Fatihah. Jadi kalau ditanya surah Al-Fatihah ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ini perhatiin yang begini. Ini adanya kita hadir di majelis ilmu. Ya, begitu. Nah, nanti kalau udah ilmu fikihnya kita pelajari, dasarnya dulu. Kita kan Syafi'i, dasarnya dulu Imam Syafi'i. Nah, nanti kalau kita udah pinter baru kita dalami mazhab-mazhab yang lain. Ya, mazhab-mazhab yang lain silakan. Ya, tapi dalami dulu mazhab Imam Syafi'i. Nah, kalau udah kita belajar ilmu tauhid, udah belajar ilmu fikih, nanti ada lagi namanya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu Bapak Saudara salah satu tujuannya supaya benerin hati. Ini hati kita supaya bersih. Ketika ibadah jangan sampai ria, supaya ibadah jangan ujub, ada takabur. Jadi setiap kali kita ibadah, kita beramal, benar-benar hati ini bersih, ikhlas lillahi ta'ala. Itu nanti kajian ilmu tasawuf. Makanya orang kalau udah belajar ilmu tasawuf, mudah-mudahan hatinya jadi bersih, nggak ada rasa dengki, sombong, ria, ujub, takabur, dan penyakit-penyakit hati lainnya yang bisa merusak amal ibadah. Nah, itu adanya di majelis ilmu. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi nanti di hari kiamat itu orang yang selamat ketika menghadap Allah cuma satu, yang bawa qalbun salim, hati yang bersih. Tuh, makanya kita harus bersihkan hati kita. Bagaimana caranya? Belajar ilmu tasawuf. Tuh, makanya ilmu tauhid penting supaya memantapkan keimanan kita kepada Allah, jangan goyang iman kita. Nah, kemudian ilmu fikih penting supaya ibadah kita benar bagus, dan yang terakhir ilmu tasawuf penting supaya hati kita bersih. Sebab banyak nanti orang-orang yang amal ibadahnya tolak sama Allah di hari kiamat. Kenapa? Karena salah niat. Itu begitu. Jadi nanti ketika dari kiamat dia minta pahala, ya Allah, mana ganjaran pahala saya sholat, mana ganjaran pahala saya puasa, saya haji, saya zakat, saya sedekah. Kata Allah, tidak ada ganjaran pahala buat kamu. Emang kenapa? Karena kamu dulu waktu ibadah di dunia ria, bukan karena saya, tapi karena orang, karena yang lain-lain. Tuh kan akhirnya sayang-sayang kita di akhirat kagak dapat upah dari Allah. Kenapa? Karena hati kita yang salah. Makanya kita kalau sholat kan kita niat, diajarin tuh, usolli fardol isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu ada lillahi ta'ala. Jadi adaan makmuman lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Karena Allah. Itu tujuannya membantu. Jangan sampai ibadah yang kita kerjakan salah jalan. Bukan karena Allah, tapi karena yang lainnya. Nah, ini penting. Harus selalu kita ya benar-benar camkan dalam hati kita supaya ibadah kita jangan keluar jalur. Makanya ilmu tasawuf penting kita pelajari. Jadi nanti ada orang-orang yang di akhirat ketika minta, ya Allah, mana ibadah sholat saya, mana ibadah puasa saya, kata Allah nggak ada. Emang kenapa? Dulu kamu sholat karena orang lain, dulu kamu sedekah karena orang lain. Tuh begitu.
Bandingannya begini Pak, ada orang kerja, bener dikerja, ya, tapi kerjanya bukan untuk kita, kerja orang lain. Ya, hari Sabtu minta gajiannya sama kita, kira-kira kita kasih nggak gajian? Ya enggak. Bagaimana ente minta gaji sama saya, orang kerja bukan sama saya, kerja sama orang lain? Tuh, Baihaqi punya karyawan, ya, hari Sabtu sore minta gajian, ya pasti digaji sama Baihaqi. Kenapa? Karena karyawannya bekerja untuk ya Baihaqi. Tapi kalau ini karyawan kerja buat orang lain minta gajinya sama Baihaqi, digaji enggak? Ya enggak, dibilang lu kerja sama orang lain masa minta gajinya sama gua. Begitu. Jadi perumpamaan begitu. Kalau kita mengerjakan ibadah apapun bentuknya tapi bukan karena Allah, ya maka nanti di akhirat kata Allah, sana pergi jangan sama saya minta ya ganjaran pahalanya, minta sama yang lain, minta sama yang lain. Saat itu kamu beribadah bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini semuanya kita bisa benerin kalau kita hadir di majlis ilmu. Jadi dengan hadir di majlis ilmu, yang sudah benar semakin benar, yang udah sempurna semakin sempurna, itu kita harapkan. Nah, yang belum baik mudah-mudahan proses menjadi baik. Yang belum sempurna dengan hadir majlis ilmu, proses insya Allah menjadi sempurna. Kita berharapnya begitu. Jangan ngaji mengaji tapi nggak ada perubahan sama sekali. Jangan. Ya, kita berharap ada perubahan, minimal hablum minallah kita lebih bagus, hablum minannas kita juga lebih bagus. Itu dengan kita di majlis ilmu, hablum minallah kita lebih bagus. Ya, alhamdulillah ada perubahan. Ya, ibadah kita kepada Allah lebih rajin. Nah, nanti hablum minannas juga supaya ada perubahan lagi. Nah, inilah mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memberikan taufik dan hidayah buat kita. Kita mohon supaya dibukakan pintu hati kita supaya kita bisa memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang tujuannya tidak lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam ini sebagai salah satu muqaddimah perdana kita hadir, ya mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majlis ilmu Allah panjangkan umur kita, ya sehingga kita terus niat bisa mengisi kegiatan majlis taklim ini tiap malam minggu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nilai keberkahannya akan diberikan bukan hanya buat kita tetapi buat keluarga kita, buat tetangga-tetangga kita dan jamaah-jamaah kita semuanya. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita selalu ya inginkan dan kebaikan-kebaikan yang selalu kita tanamkan mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan tausiah dan